Kansas City, pagi yang akan menentukan apakah mimpi mempertahankan gelar juara dunia ini terus hidup atau berhenti di perempat final. Argentina datang ke babak ini bukan hanya membawa nama besar, tetapi juga membawa air mata dan keringat dari laga-laga dramatis sebelumnya. Comeback dari ketertinggalan 0-2 melawan Mesir, lalu drama extra time menghadapi Tanjung Verde, membuktikan bahwa tim ini memiliki mental juara yang luar biasa. Namun di laga nanti, lawan yang dihadapi memiliki karakter yang sangat berbeda. Swiss bukan tim yang akan memberi ruang bagi drama. Mereka datang dengan reputasi sebagai salah satu pertahanan paling disiplin di turnamen ini. Rapi, sabar, dan sulit ditembus dalam permainan terbuka. Tidak ada gaya menyerang membabi buta, tidak ada celah yang mudah dieksploitasi. Jika Argentina berharap comeback dramatis kembali menjadi solusi, itu adalah taruhan yang sangat berisiko. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah formasi Argentina yang terbukti sukses melawan Mesir sudah cukup solid untuk membongkar tembok baja Swiss? Ataukah Lionel Scaloni membutuhkan penyesuaian taktis yang berbeda untuk menjadi kunci kemenangan? Dan ada satu pekerjaan rumah besar yang tidak boleh diulang di laga ini, kedisiplinan bertahan. Melawan Mesir, Argentina kebobolan lebih dulu pada menit ke-15 dari situasi bola mati yang sebenarnya masih bisa diantisipasi. Menghadapi tim seorganisir Swiss, kesalahan kecil seperti itu bisa berakibat fatal. Karena itu, lini belakang Argentina dituntut tampil lebih rapat, lebih waspada dan lebih Spartan sejak menit pertama. Lalu seperti apa starting 11 yang dipersiapkan Scaloni untuk misi hidup mati di Kansas City ini? Mari kita bedah. Satu hal menarik sebelum kita bedah lini per lini. Scaloni sebenarnya punya banyak opsi formasi di gudang taktiknya. Dari 4-3-3 yang jadi andalan sepanjang turnamen sampai 4-4-2 yang lebih kompak. Tapi khusus lawan Mesir kemarin Scaloni memilih sesuatu yang berbeda. 4-3-1-2. Ini bukan keputusan asal-asalan, kemungkinan besar disiapkan khusus untuk menghadapi karakter permainan Mesir yang bertahan sangat dalam dengan tujuan membanjiri kotak penalti lewat 2 striker plus gelandang serang di belakangnya. Untuk menghadapi Swiss, prioritas utama tetap soliditas. Kebobolan cepat lawan Mesir itu jadi pengingat keras Argentina tidak boleh lagi kasih ruang gratis di situasi bola mati atau transisi awal pertandingan. Swiss adalah tim yang sabar dan disiplin. Kalau mereka dikasih keunggulan lebih dulu, mereka bisa langsung parkir bus dan bikin Argentina frustrasi sepanjang laga. Jadi di laga ini 4 pemain belakang plus Dibu Martinez dituntut tampil jauh lebih Spartan. Fokus penuh sejak peluit pertama, minim kesalahan, dan komunikasi yang lebih rapat dibanding laga-laga sebelumnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, berikut skenario starting 11 Argentina yang diperkirakan akan diturunkan Scaloni. Langsung saja kita mulai dari benteng terakhir. Dibu Martinez tetap menjadi pilihan utama. Dibu bukan sekadar penjaga gawang, dia adalah psikolog bagi lini belakang yang tahu persis kapan harus menenangkan rekan-rekannya. Bergeser ke jantung pertahanan, Christian Romero menjadi figur yang hampir tak tergantikan. Bukan hanya karena kemampuannya dalam duel 1-lawan-1 yang sangat agresif, tapi dia telah menjelma menjadi ancaman ofensif yang nyata. Rekor mencetak gol penentu di 2 laga berturut-turut saat melawan Tanjung Verde dan Mesir, membuktikan dia bisa menjadi pembeda saat Argentina buntu dalam situasi bola mati. Untuk mendampinginya, Lisandro Martinez tetap menjadi pilihan utama di jantung pertahanan. Duet ini menghadirkan kombinasi ideal antara kekuatan bertahan dan kemampuan membangun serangan dari bawah. Di sektor bek sayap kanan, Nahuel Molina kemungkinan tetap menjadi opsi utama Lionel Scaloni. Kecepatan dan stamina eksplosifnya membuat Molina memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan Argentina. Dia mampu naik turun sisi kanan sepanjang pertandingan tanpa kehilangan intensitas, baik saat membantu serangan maupun ketika harus segera kembali menutup ruang di lini pertahanan.
Sementara di sektor bek sayap kiri, Nicolas Tagliafico diprediksi tetap menjadi starter. Berbeda dengan Nahuel Molina yang mengandalkan kecepatan dan daya jelajah tinggi, Tagliafico lebih menonjol dalam pengalaman serta kecerdasannya membaca jalannya pertandingan. Pemain berusia 33 tahun ini dikenal memiliki disiplin posisi yang sangat baik. Ia mampu menjaga sisi kiri pertahanan tetap aman sekaligus memilih momen yang tepat untuk naik membantu serangan. Overlap yang dilakukan Tagliafico tidak selalu mengandalkan kecepatan, tetapi lebih pada timing dan pemahaman ruang yang bisa mengejutkan pertahanan lawan. Bergeser ke lini tengah, jantung keseimbangan. Inilah area yang kemungkinan menjadi kunci taktik utama Lionel Scaloni dalam menghadapi Swiss. Dengan memakai 4 gelandang sekaligus dalam formasi 4-3-1-2, Lionel Scaloni tampaknya memilih untuk memperkuat penguasaan di area tengah, meski harus mengurangi lebar permainan di sisi sayap. Keputusan ini masuk akal karena Swiss dikenal sebagai tim yang sangat terorganisir. Menguasai lini tengah akan menjadi kunci bagi Argentina untuk menjaga penguasaan bola, mengontrol ritme pertandingan, dan mencegah lawan mengembangkan permainan dengan nyaman. Untuk menjalankan rencana tersebut, Argentina membutuhkan sosok yang mampu menjadi pusat kendali permainan di area tengah. Peran itu diperkirakan akan diemban oleh Leandro Paredes. Leandro Paredes diperkirakan menjadi jangkar utama di depan lini pertahanan. Sebagai regista, Paredes bertugas mengatur tempo permainan, menentukan kapan Argentina harus menahan bola, kapan harus mempercepat serangan, dan kapan mengirim umpan vertikal ke area berbahaya. Di sisi kanan, Rodrigo De Paul memberikan energi dan work rate tinggi yang membantu keseimbangan fisik tim. Di sisi kiri, Alexis Mac Allister menghadirkan kecerdasan taktis dalam distribusi bola dan pergerakan tanpa bola. Sementara itu, Enzo Fernandez diproyeksikan bermain lebih maju sebagai gelandang serang di depan Paredes. Enzo menjadi penghubung utama yang memiliki visi operan untuk memecah garis pertahanan Swiss. Sinergi antara Paredes, De Paul, Mac Allister, dan Enzo Fernandez akan menjadi fondasi utama permainan Argentina. Kombinasi mereka tidak hanya menjaga stabilitas saat bertahan, tetapi juga membuka jalur-jalur serangan ketika Argentina menguasai bola. Sementara di lini depan, Lionel Scaloni diperkirakan akan menggunakan 2 penyerang sekaligus, Lionel Messi di sisi kanan dan Lautaro Martinez di sisi kiri. Dalam skema ini mereka berfungsi sebagai pressure pertama yang akan mengganggu bek Swiss sejak di area mereka sendiri. Tapi peran mereka jauh lebih kompleks dari sekadar 2 penyerang berdiri sejajar. Messi, meski secara nominal ditempatkan di sisi kanan, biasanya akan terus mencari ruang di antara lini, sesekali turun ke area setengah lapangan untuk menjemput bola dan memulai serangan sendiri, sesekali bergeser ke tengah untuk menciptakan overload bersama Enzo Fernandez. Fleksibilitas posisi seperti ini yang bikin bek Swiss kesulitan menentukan siapa yang harus mengawalnya. Lautaro Martinez di sisi lain punya tugas yang lebih spesifik dan disiplin, menjadi titik referensi di kotak penalti sekaligus penekan pertama saat bola hilang. Gerakannya lebih vertikal dibanding Messi, dia yang akan lebih sering menusuk ke lini pertahanan lawan lewat lari-lari diagonal, memanfaatkan ruang yang tercipta ketika perhatian bek Swiss teralihkan ke pergerakan Messi. Kombinasi keduanya menciptakan apa yang biasa disebut rotasi asimetris. Satu bergerak bebas mencari bola, satu lagi menjaga ancaman langsung ke gawang. Ini juga yang membuat lini tengah 4 pemain di belakang mereka jadi krusial, karena begitu Messi turun menjemput bola. Salah satu dari De Paul atau Mac Allister harus siap mengisi ruang kosong di depan agar Argentina tidak kehilangan opsi serangan di kotak penalti. Inilah komposisi dan skenario yang kemungkinan telah dipersiapkan dengan sangat matang oleh Lionel Scaloni. Perpaduan antara disiplin pertahanan, kreativitas lini tengah, dan magis Lionel Messi menjadi modal utama Argentina dalam menghadapi perempat final yang sangat menentukan ini.
Laga melawan Swiss bukan hanya tentang siapa yang lebih unggul di atas kertas, tetapi tentang siapa yang mampu menjalankan rencana permainan dengan sempurna di bawah tekanan. Bagaimana menurut kalian? Apakah formasi awal ini sudah tepat atau ada perubahan pemain lain yang sebaiknya dilakukan Scaloni? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.